nanti publik mulai wah ini kok masih PSB masih aktif, seakan-akan bahwa ada dua matahari. Nah itu yang penegasan yang beliau sampaikan. Itu selama ini makanya beliau kan kita lihat, kita tahu fokusnya pelukis misalnya, kemudian bagaimana membangun tim voli Lavani yang 2 kali juara Proliga kan begitu. Nah ini penegasannya dari situ, konteksnya tuh gitu ya. Dari Demokrat, pemimpin, dan satunya adalah Mas Ahaye gitu. Nah lagi-lagi kak beliau ini kok tahu-tahu bertanya mengapa dikaitkan dengan negara. Ya namanya dulu bangsa yang memberikan masukan gitu ya kan, namanya juga mengingatkan itu kan sah saja, bukan berarti hari ini ada matahari kembar, nggak ada. Hari ini jelas presiden terpilih namanya adalah Pak Prabowo Subianto, sedangkan yang masih menjabat hari ini adalah Pak Jokowi gitu. Sampai dengan 20 Oktober memimpin negeri ini ya Pak Jokowi gitu. Lalu kemudian nanti pasca 20 Oktober nanti yang memimpin adalah Pak Prabowo. Jadi sebenarnya nggak ada istilahnya tuh hal yang perlu diperdebatkan sebenarnya. Kami juga sebenarnya agak bingung juga di beberapa hari ini kok ada perdebatan lewat hari keempat. Sempat di Japri beberapa media misalnya bertanya gitu karena terlepas dari konteks sebenarnya begitu ya. Kalau beliau bagaimanapun kan guru bangsa ini ya menyampaikan masukan, pandangan ya kan bagaimana sebaiknya negeri ini dikelola. Tapi bukan berarti kemudian jangan dikait-kaitkan wah ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo nanti begini begitu, enggak gitu. Enggak ada kaitannya. Saya bisa tegaskan itu ya, enggak ada kaitannya sama sekali gitu ya. Hari ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo soal kami juga memang kompak. Hanya memang mohon maaf nih Bang Daniel mungkin bisa juga menyampaikan ya Bang Daniel ya. Kita bingung gitu. Kok hari ini banyak sekali narasi seakan-akan berusaha Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini mau dipecah belah gitu. Tidak kompak lah, inilah, itulah. Kalau yang kami tahu beliau berdua ini sangat kompak. Itu satu. Yang kedua, kami di tim ini, partai-partai pendukung Pak Prabowo itu sangat solid. Gitu. Ya, kalau katakan di pilkada ada perbedaan-perbedaan itu ada wajar. Namanya kan tidak di daerah. Gitu. Tetapi untuk pemerintah nasional, tegas dan jelas, kami ini mengawal betul pemerintahannya Pak Prabowo ya selama 5 tahun ke depan, dan hari ini tugas kami Mas Ahaye menyampaikan selaku ketua umum yang hari ini menjabat dan mendapatkan amanah sebagai menteri ya kita mengawal sebenarnya Pak Presiden Jokowi gitu. Ini tugas kami hari ini gitu ya. Nanti pasca 20 Oktober bagaimana kita mengawal bersama perjuangan Pak Prabowo selama 5 tahun ke depan gitu. Saya ingin ke Bang Daniel. Bang Daniel, itu tadi penegasan dari Bang Zaki bahwa saat ini memang tidak ada kekhawatiran itu. Tapi ini apakah ini bentuk, bisa saja sebagai bentuk kekhawatiran di kedepannya pada saat ini sudah dilantik Pak Prabowo, takutnya ada seperti itu. Karena ada kata-kata bernegara di situ. Iya, sampai berpesan mengingatkan kalau tadi kata Bang. Iya, mengingatkan malah. Ini teman-teman media hobi sekali bersama dengan teman-teman netizen mencari-cari bedanya dan celahnya perpecahan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Itu yang menurut saya tidak elok kayaknya. Kok senang melihat pemimpinnya berpecah belah, padahal ketika pemimpinnya kompak itu adalah jalan baik untuk terjadinya pembangunan yang lebih baik. Itu pertama. Kemudian kedua, apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu adalah hal yang wajar, filosofi jamak dimanapun, kapanpun itu biasa saja disampaikan bahwasannya matahari itu ya cuma satu dan hanya ada satu. Artinya adalah itu nasihat yang positif di semua lembaga, di semua institusi. Matahari dalam tanda kutip itu harus tetap satu, dan kalau kemudian berusaha atau dipaksa-paksakan misalnya ditarik ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi, agaknya beliau berdua adalah pemimpin yang sudah paham sekali dan sudah matang terkait dengan bagaimana menjaga hubungan pribadi dan hubungan politik. Pak Prabowo paham betul kapan menjadi prajurit di satu sisi. Pak Prabowo juga sangat paham kapan akan menjadi panglima. Pun demikian, Pak Jokowi tentu juga paham kapan beliau menjadi panglima penuh dan kapan menjadi prajurit, karena
beliau berdua melalui banyak fase-fase kepemimpinan politik atau kepemimpinan di institusinya masing-masing. Jadi Mas Alfa, Mbak Maria, Pak Prabowo paham betul, ini saya tegaskan, paham betul kapan harus jadi prajurit dan kapan harus jadi panglima. Aman-aman saja. Mas Umam, percaya Mas, aman kok Mas katanya. Ya memang bahasa panggung dan bahasa belakang tentu Wah, berbeda. ini ya. Tetapi begini, bahwa apa yang disampaikan Pak SBY itu tentu kalau nggak salah itu kan dalam forum internal ya, Betul, Partai Demokrat. Demokrat. Memang itu adalah refleksi internal. Tetapi bagaimanapun juga statement itu tentu bisa dikontekstualisasikan sebagai sebuah nasihat atau early warning mechanism. Jangan sampai kemudian di dalam ranah bernegara kemudian terjadi seperti itu, karena impactnya akan kemana-mana. Nah, kalau misal kemudian kita kontekstualisasikan dalam galaksi perpolitikan di Indonesia atau tata surya berdemokrasi di Indonesia, memang ada kecenderungan di mana sumber energi itu banyak, sehingga matahari itu kemudian menjadi bias. Ini mataharinya yang mana? Misalnya bagaimana yang kemarin terjadi di Golkar. Ini kan ada satu kekuatan, tetapi ada kekuatan lain yang kemudian seolah kemudian mencoba untuk mengintervensi. Ini galaksi kekuatan mana? Ini matahari yang mana? Nah, kekuatan yang mana itu boleh dijawab ya Mas ya? Ya, Usai jeda, usai jeda berikut ini. Usai jeda kita akan kembali lagi mendalami apa yang disampaikan Mas Umam. Usai jeda, tetap di Pakar dari Pagi. Dari IKN ada sisi positif bagaimana Pak Jokowi mencoba untuk memberikan memfasilitasi proses transisi kekuasaan, jangan menciptakan kebijakan yang radikal dalam tanda kutip. Bahkan kalau misalnya ada aturan-aturan baru yang perlu disiapkan, ya disiapkan dulu. Tetapi di saat yang sama tentu kalau misalnya kemudian itu terjadi dalam konteks positif tentu itu harus diapresiasi. Tetapi kalau misalnya kemudian nanti dalam konteks kepemimpinan baru masih ada elemen kekuatan yang mencoba untuk mengontrol, mengintervensi, mempengaruhi dengan mekanisme apapun. Baik mekanisme dalam konteks kemarin ada yang mau mengutak-atik undang-undang One Press dengan bertransformasi menjadi semacam DPA dengan otoritas kekuatan yang lebih besar, tentu itu bisa menjadi salah Itu satu kan mekanisme. dikhawatirkan oleh Pak SBY. Who knows? Siapa tahu. Di saat yang sama muncul juga spekulasi dalam konteks politik. Pak Jokowi misalnya atau putranya Mas Gibran yang akan menjadi wapres barangkali akan bertransformasi menjadi bagian dari elit kekuatan misalnya di Partai Golkar. Nah, kalau misal kemudian kita melihat struktur koalisi di KIN, satu-satunya kekuatan politik terbesar di KIN adalah Golkar. Karena Gerindra sendiri di bawah Golkar. Kalau misal itu bisa di-exercise, bisa saja itu kemudian menjadi alat kontrol yang bisa mendikte, mempengaruhi, dan mengintervensi bagaimana langkah kebijakan presiden baru ke depan. Oke, saya ingin Bang Daniel. Bang Daniel, untuk menanggapi Mas Umam ini, apa yang kemudian dilihat di rapat kabinet kemarin, sepertinya selain memang harus diapresiasi, ada apa namanya keberlanjutan untuk kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Prabowo, tapi di situ di sisi lain juga dilihat ada semacam kayak pemberian pengaruh untuk pemerintahan selanjutnya nih, Bang Daniel. Justru kalau kita lihat ini adalah model transisi yang sangat smooth, dan model transisi ini perlu dicontoh oleh pemimpin-pemimpin berikutnya. Ini memberikan teladan positif, terlepas nanti misalnya sikap politik atau pilihan politik para pemimpin kita berbeda. Idealnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan memberikan fasilitasi kepada suksesornya, dalam hal ini Pak Prabowo, itu adalah menjadi teladan, sehingga ketika Pak Prabowo nanti menjadi presiden dan sudah dilantik, maka Pak Prabowo sudah bisa mempersiapkan semua kepemimpinannya dengan baik karena sudah awal. Kemudian kedua, tadi saya sebutkan Pak Jokowi sangat paham betul kalau kita lihat pada saat beliau menjadi presiden sebagai matahari tunggal, beliau berusaha memberikan sebagian energinya untuk dipersiapkan untuk pemimpin berikutnya, dalam hal ini Pak Prabowo. Nah, ketika Pak Prabowo nanti menjadi mataharinya sepenuhnya, maka sebagian energi itu sudah sepenuhnya ada di Pak Prabowo, dan Pak Jokowi tentu paham betul posisi beliau
saya tadi sebutkan yang jelas beliau berdua ini termasuk Pak SBY misalnya sudah mencontohkan hal yang serupa, bahwasannya apakah betul kapan saat mereka menjadi panglima, kapan saat mereka menjadi prajurit, itu inti yang perlu saya sampaikan. Oke, Bang Herzaki, kalau kemudian disampaikan tadi nggak ada apa-apa, kok hubungannya baik-baik saja, tapi kan tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api gitu ya. Apa sih yang dikhawatirkan oleh Pak SBY? Apakah kemudian juga mengkhawatirkan mungkin nantinya kursi menteri bagi Partai Demokrat di kepemimpinan berikutnya kalau kemudian ada dua matahari? Ada hubungannya ke sana nggak sih? Akan masih menyampaikan siap ditempatkan di mana saja gitu. Jadi nggak pakai pilih dan pilih gitu ya. Karena bagi kami ya komitmen kebersamaan dengan Pak Prabowo ini adalah janji setia yang telah kami ucapkan di tahun lalu dan kami wujudkan ketika Pilpres lalu, dan kami akan terus lanjutkan selama 5 tahun ke depan. Jadi tidak melulu bahwa kita dukung kan dapat ini dapat itu, nggak ada kayak gitu ya. Mas AHY itu pemikirannya jauh ke depan, visi besar ke depan. Nah, karena itu beliau sangat kagum dan sejalan ya dengan Pak Prabowo, karena kita tahu Pak Prabowo dia berpikirannya juga untuk bangsa gitu. Bahkan memang di UNER ya, di seminar UNER misalnya, Mas AHY di Seminar Internasional UNER itu menegaskan bahwa kalau seorang pemimpin, the true leaders atau statement itu berbicaranya bukan mengenai next election, tapi selalu berbicara mengenai generasi ke depan. Dan Pak Prabowo memikirkan itu gitu loh. Bagaimana generasi ke depan Indonesia ini mesti disiapkan. Kalau kita bicara maaf ya, investasi mengenai nutrisi, makanan bergizi. Kalau bagaimana niatan beliau nantinya terkait dengan pendidikan, bagaimana agar pendidikan bisa makin berkembang, makin banyak anak bangsa yang pintar dan cerdas, ya itu kan tidak akan bisa dirasakan dalam 5 tahun ini gitu hasilnya secara langsung, tapi bisa jadi 10, 15 dan 20 tahun ke depan ya. Tetapi itu ada true leader. Nah ini yang kami lihat bagaimanapun komitmen Demokrat, Mas AHY dan juga Pak SBY ya kepada Pak Prabowo ini akan terus jalan dan berjalan terus gitu. Baik. Ya. Oke. Baik. Saya ingin masuk Mas Umam, kalau kita lihat bicara masalah transisi kepemimpinan, ini kan dulu juga seperti dilakukan juga oleh Pak SBY ke Pak Jokowi begitu ya. Lalu kemudian kalau kita lihat sebenarnya batasan-batasan seorang pemimpin terdahulu untuk pemimpin selanjutnya itu apa sebenarnya Mas? Yang kemudian dulu dilakukan Pak SBY, tapi kemudian dirasakan ada yang berbeda saat ini. Ya kan overlapping gitu kan. Tentu yang pertama itu setidaknya transisi kekuasaan itu kemudian memberikan ruang yang lebih leluasa bagi kepemimpinan baru untuk mengekspresikan isu-isu kebijakan yang memang menjadi fokus dari concern mereka yang dikampanyekan, yang dijanjikan dalam proses kampanye politik. Kalaupun kemudian sisi perbedaan, rasa-rasanya tidak banyak perbedaan. Artinya bahwa masing-masing tentu memiliki spirit yang baik untuk memberikan ruang yang lebih leluasa untuk melanjutkan kepemimpinan. Yang menjadi titik beda adalah kalau di fase era Pak SBY dulu, rasa-rasanya memang tidak terlalu banyak manuver-manuver politik yang kemudian menciptakan kejutan-kejutan. Dinamika politik beda ya? Dinamika berbeda. Tetapi yang sekarang memang proses untuk melancarkan itu ada, dan tentu itu bagus dalam konteks transisi pemerintahan. Tetapi kemudian kejutan-kejutan itu tidak cukup banyak terjadi. Salah satu tadi adalah RUU, Undang-Undang Pilkada. Maka di level ini menjadi early warning. Lagi-lagi ya. Maka kemudian kalau kemudian kita bicara tentang konteks pengalaman, saya pikir yang disampaikan Pak SBY itu ada benarnya. Karena beliau juga pernah memimpin negara. Bagaimana dalam proses pemerintahan, kalau ada dua kekuatan besar, kalau dalam bahasanya Theodore Roosevelt itu, jangan sampai ada two conflicting forces. Maka harus only one, and only one leader itu yang kemudian akan menentukan bagaimana kemudian arah itu bisa dijalankan. Karena kalau misalnya tidak, dinamika politik dan instabilitasnya itu akan tercipta, dan itu akan membayangi transisi kepemimpinan dan juga kekuasaan baru, dan itu tidak produktif dalam konteks penciptaan baik itu tata kelola pemerintahan secara general maupun dalam konteks pemerintahan yang efektif. Nah kemudian kalau misal kemudian ini bisa dijalankan dengan baik dalam proses transisi ke depan, tentu akan produktif. Tapi kalau misal tidak, dengan segala eksersis kekuatan tadi ya, baik itu dengan mengutak-atik undang-undang Wapinpres atau dengan nanti melakukan merajut kekuatan baru dengan partai politik yang tersedia misalnya, maka jangan-jangan itu kemudian menjadi area yang justru akan sangat sensitif dan tidak begitu produktif untuk
pemerintahan yang Oke, ada. apakah ini juga dikhawatirkan oleh Pak SBY? Nanti Bang Herzaki jawabnya masih beda ya sesaat lagi.